Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Ibisono dengan NIM 2305 1204023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang routing statis. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun, kalian dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik: yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Kerugian menggunakan routing statik: yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi routing statis. Yang pertama, kita menambahkan PC 1 dan PC 2 serta menambahkan router 1. Setelah itu, kita sambungkan PC 1 ke router dan PC 2 ke router. Pada PC 1, kita isi IP address-nya yaitu dengan 192.168.1.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.192, dan untuk gateway-nya 192.168.1.62. Pada PC 2, kita isi IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Untuk subnet masknya, kita isi 255.255.255.192. Untuk gateway-nya, kita isikan 192.168.1.126. Untuk router 1, pada fast Ethernet 0, kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet masknya, kita isikan 255.255.255.192. Dan jangan lupa tiap fast Ethernet kita on-kan. Pada fast Ethernet 1, kita isikan IP yaitu 192.168.1.126.
Untuk subnet masknya kita isikan 255.255.255.192. Selanjutnya kita menambahkan PC3 dan router 2. Kemudian kita sambungkan PC3 ke router 2. Pada PC3 kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Untuk gateway-nya yaitu kita isikan 192.168.1.254. Kemudian pada router di flash Ethernet 0 kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.254. Untuk subnet masknya kita isikan 255.255.255.128. Dan jangan lupa untuk di on kan. Kemudian kita tambahkan server 1 dan server 2 dan router 3. Dan kita sambungkan server 1 dan server 2 ke router 3. Pada server 1 kita isikan IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Dan gateway-nya kita isikan 33.33.33.3. Pada server 2 kita isikan IP address-nya yaitu 43.43.43.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan gateway-nya kita isikan 43.43.43.3. Pada router 3 di flash Ethernet 0 kita isikan IP address-nya yaitu 33.33.33.3. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk di on kan tiap flash Ethernet. Dan pada flash Ethernet 1 kita isikan IP address-nya yaitu 43.43.43.3. Dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian tiap router kita sambungkan satu sama lain. Pada saat menyambungkan kita harus mengingat serialnya agar tidak tertukar satu sama lain.
Di router 1 pada serial 2 IP address-nya yaitu 13.13.13.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Pada serial 3 di router 1 IP address-nya yaitu 12.12.12.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan pada router 2 di serial 2 kita isikan IP address-nya yaitu 12.12.12.2 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Di serial 3 kita isikan IP address-nya yaitu 23.23.23.2 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Di router 3 pada serial 2 kita isikan IP address-nya yaitu 13.13.13.3 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan pada serial 3 kita isi IP address-nya yaitu 23.23.23.3 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita lakukan simulasi dan edit filter. Kita centang yang ICMP-nya saja. Kita coba mengirim pesan dari PC1 ke PC2. Kita coba juga PC3 ke router 2. Dan server 1 ke server 2. Kita coba kirim dari server 1 ke PC1. Nah, di sini tidak bisa melakukan pengiriman, maka dari itu kita harus melakukan static terlebih dahulu. Pada router 3 kita isi dua static, yaitu yang pertama 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.128, gateway-nya 13.13.13.1. Kita add, kemudian kita isi static yang kedua yaitu 192.168.1.128.
netmasknya 255.255.255.128. Gateway-nya 23.23.23.2. Untuk router 2 kita isikan statiknya yaitu 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.128. Gateway-nya 12.12.12.1. Kita add, setelah itu kita tambahkan lagi yaitu dengan network 33.33.33.0, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 23.23.23.3. Kita add lagi dan tambahkan lagi dengan network 43.43.43.0, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 23.23.23.3. Untuk router 1 kita isi statiknya dengan network 192.168.1.128, netmasknya 255.255.255.128, gateway-nya 12.12.12.2. Kita tambahkan lagi yaitu networknya 33.33.33.0, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 13.13.13.3. Kita tambahkan lagi juga dengan network 43.43.43.0 dengan netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya 13.13.13.3. Kemudian kita coba melakukan pengiriman pesan dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC3. PC1 ke server 1. PC1 ke server 2. PC3 ke PC1.
PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2, server 1 ke server 2, server 1 ke PC1. Server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Kemudian kita lakukan tracer di PC1. Kita melakukan tracer pada PC2 yaitu 192.168.1.65. Kita melakukan tracer lagi pada PC3 yaitu 192.168.1.253. Tracer pada server 1 yaitu 33.33.33.1. Kemudian tracer pada server 2 yaitu 43.43.43.1. Begitu juga bisa dilakukan untuk PC2, PC3, server 1 dan server 2 dilakukan tracer seperti itu. Sekian simulasi Kisco Packet Tracker routing statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.